Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi ini, yaitu strukturnya pernyataan umum, klasifikasi umum, terus deskripsi bagian, terus deskripsi manfaat. Nah, kali ini kebahasaan teks laporan hasil observasi itu yang pertama ada namanya kata dan frasa verba serta nomina. Ya, kalau kata mungkin selama ini kita sudah tahu, ya. Nah, tapi ada namanya sekarang frasa. Apa itu frasa, verba, dan frasa nomina? Ya. Pada layar ini sudah ada penjelasan. Frasa adalah sebuah kelompok kata yang memiliki satu makna. Nah, itu adalah frasa. Sekarang di dalam laporan hasil observasi ada namanya frasa kerja. Sesuai penjelasan yang di layar, frasa kerja itu adalah gabungan kata yang menjadi satu makna kerja. Jadi dua gabungan kata, dua kata yang memiliki satu makna kerja. Nah, itu frasa verba. Sebagai hakikatnya, verba itu kan di dalam kalimat menjadi predikat. Nah, dia menjadi predikat. Contohnya itu kan lari pagi, kan dua kata tapi satu makna. Apa maknanya? Lari pada pagi hari. Makan nasi, dua kata juga tapi memiliki satu makna, ya kita makan memasukkan nasi ke dalam mulut. Nah, itu adalah frasa kerja. Yang kedua ada namanya frasa benda. Frasa benda ini dua gabungan kata yang menjadi satu makna benda. Ya, meja makan, pintu rumah, rumah makan, ya. Pokoknya itu dia bermakna benda. Nah, kalau frasa benda ini atau frasa nomina, fungsinya di dalam kalimat sebagai objek. Nah, kuncinya kalau frasa kerja diawali depan katanya itu, di depan katanya kata pertama adalah kata kerja. Sedangkan di frasa benda, kata pertama pada frasa itu adalah kata benda. Nah, itu dia. Yang kedua ada namanya afiksasi. Nih, afiksasi ini adalah salah satu bentuk perubahan kata, ya. Afiksasi ini ya salah satu juga bentuk perubahan kata. Mungkin selama ini kita sudah mempelajari afiksasi atau imbuhan, ya. Nah, bentuk afiksasi itu ada awalan namanya prefix, ya. Terus ada sisipan namanya infix, ada peleburan namanya simulfix, dan ada awalan akhiran namanya konfiks, dan akhiran ada yang namanya sufiks. Kalau awalan, ya imbuhan yang terletak di awal kata. Contohnya se, per, pe, ter, me, misalnya kan. Nah, itu terletak di awal kata. Nah, apabila kata mengalami perubahan afiksasi atau diberi imbuhan afiksasi, akan merubah makna. Contohnya kata sapu kita beri imbuhan me, akan menjadi menyapu, maknanya berubah menjadi kata kerja. Itu awalnya kata benda,
dan diberi imbuhan me, awalan me, dia akan menjadi kata kerja. Yang kedua, sisipan. Nah, sisipan ini terletak di tengah-tengah kata, ya, tengah-tengah kata. Contohnya L, R, M, dan I, ya. Contohnya gigi, gerigi. Artinya gigi adalah satu benda. Kalau gerigi, benda itu banyak bentuk geriginya gitu ya. Jari juga benda. Kalau diberi sisipan jemari, artinya jari yang banyak itu. Ya, jemari. Beda dengan kalau kata gulai diberi sisipan gemulai, itu beda, salah ya. Kalau gulai adalah kata, ya, kalau gulai untuk daerah Sumatera Barat itu namanya makanan ya. Kalau diberi gemulai, yang tidak betul ya, tidak betul, karena transportasi katanya itu gulai ke gemulai itu tidak ada hubungan. Tapi kalau gigi ke gerigi masih dalam bentuk, ya, gigi bergerigi dia kan, masih dalam bentuk satu lah gitu, satu bentuk. Jari, jemari, ya, seperti itu. Jari satu, kalau jemari itu banyak ya, masih ada kesinambungan terhadap benda itu. Yang ketiga itu simulfik dalam afiksasi. Nah, simulfik ini itu peleburan. Kenapa yang dileburkannya? Huruf KPTS, ya, huruf KPTS. Setiap huruf KPTS itu akan mengalami peleburan. Contohnya ngopi, kata-kata dasarnya kan kopi ya. Nah, ini bukti satu perubahan makna. Kalau kopi adalah kata benda, kalau kita beri simulfik menjadi ngopi, ya, akhirnya menjadi kata kerja. Nah, begitu selanjutnya soto menjadi nyoto ya, sapu nyapu jadinya. Yang keempat, pada fiksasi ada namanya konfiks atau awalan akhiran. Nah, ini terletak di antara awal dan akhiran pada kata ya. Nah, apabila kata atau frasa memiliki atau didapati dari konfiks ini, penulisannya harus digabungkan. Contoh, tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan dua kata itu, harus tanggung terus spasi jawab. Nah, apabila diberi imbuhan konfiks ini, pertanggungjawaban, nah, ada situ namanya peran, maka penulisannya harus digabung, tidak boleh dispasi. Pertanggungjawaban, antara tanggung dan jawab tidak ada spasi. Nah, itu ya. Lanjut, itu namanya akhiran ya, sufiks, terletak di akhir kata. Nah, contohnya sudahi, ya, sudah. Nah, dari katanya sudah, ya, sudahi. Masuk, masukkan gitu ya, masukkan, seperti itu. Oke, yang ketiga kita bahas itu tentang kalimat definisi ya. Apa yang disebut dengan kalimat definisi? Kalimat definisi itu adalah kalimat yang sering dijumpai dalam teks laporan hasil observasi ya, yang bersifat menjelaskan. Nah, di laporan hasil observasi, kalimat definisi terletak pada pernyataan umum. Ya, pada pernyataan umum, dia menjelaskan tentang objek yang kita laporkan hasil observasinya. Nah, kalimat definisi ini ditandai dengan kata kopula ya, kata kopula. Pada video sebelumnya, struktur laporan hasil observasi sudah dibahas juga tentang kalimat definisi ini. Nah, ditandai dengan kopula. Apa itu kopula? Kopula itu adalah bentuk penjelas. Contohnya adalah yaitu, merupakan, yakni, ya, itu contoh kopula. Nah, dan ada rumusnya, X sama dengan Y, Y sama dengan X. Nah, artinya mereka tidak, apabila dirubah atau dibolak-balik, tidak akan merubah makna. Contoh, Detopeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. X-nya adalah Detopeng, sama dengannya adalah Y-nya salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur.
Nah, rubahlah, balikan. Salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur adalah Detopeng. Seperti itu. Jadi itu fungsi X sama dengan Y sama dengan X, tidak merubah makna. Yang keempat, nah ini kalimat deskriptif atau deskripsi. Pada laporan hasil observasi, kalimat ini sering kita jumpai pada struktur deskripsi bagian. Nah, kalimat ini berisi gambaran-gambaran sifat benda yang dideskripsikan, meliputi pertama bentuknya, terus ciri-ciri, ukuran panjang pendek, luas, warna-warna, ya, terus kebiasaan. Itu ciri-ciri dari kalimat deskripsi, ya. Contohnya di bawah ada, tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai museum topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model bentuk. Nah, seakan-akan kita membaca kalimat itu dalam pikiran atau dalam hayalan kita melihat objek tadi gitu. Ini di sini objeknya topeng ya. Ya, seakan-akan kita melihat banyak topeng gitu di dalam ruangan itu. Ya. Itu dia. Terus yang kedua, tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Nah, juga seakan-akan tergambar bagi kita. Topeng, selain topeng itu ada juga benda-benda antik lainnya. Itu dia. Nah, sampai di sini dulu pembahasan laporan tentang kaidah kebahasaan tentang laporan hasil observasi. Nanti kita akan lanjut pada kalimat simpleks dan kompleks ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.